lagi di question and answer ya. Sudah lama Pak Theo nggak mengadakan question and answer. Nah ini sudah malam nih Pak Theo, bikin buat kalian ya supaya besok bisa dijawab gitu ya. Nah di sini kebetulan banyak sekali loh pertanyaan-pertanyaan itu. Oke lah. Kita akan jawab satu-satu ya. Tapi ingat di sini tadi ditanyakan ada beberapa yang sama, jadi akan Pak Theo istilahnya apa ya? Jadikan satu gitu ya biar lebih singkat. Yang pertama, apa arti kalayak dan logis? Sebenarnya tadi ada pertanyaan lagi, apa itu logis gitu ya. Jadi Pak Theo jadikan satu, apa itu arti kalayak dan logis? Tadi di buku ini ada banyak, ada arti kalayak dan logis ya. Kalayak itu artinya sama dengan publik, umum ya. Kalau untuk arti lebih lengkapnya lagi silahkan kamu cek di Google atau seperti ini ya. Nah di situ kelihatan kan kalayak menurut KBBI. Nah kalau kalian belum cek lagi kalayak silahkan di pause lagi ya. Kemudian yang kedua logis. Logis itu simple sih sebenarnya. Logis itu masuk akal ya. Jadi kalau misalnya Pak Theo ngomong alasanmu yang logis ya, alasanmu yang masuk akal gitu ya. Logis itu masuk akal. Kemudian yang kedua, di buku ditulis zat tunggal tersusun dari satu jenis zat yang tidak dapat diuraikan lagi. Maksudnya kayak gimana sih Pak? Perlu diperhatikan di sini, kita zat tunggal di sini kita belajar di pembelajaran satu ini, zat tunggal bukanlah zat yang sampai kecil menurut itu ya enggak, tapi zat di sini adalah satu benda yang tersusun dari satu aja secara umum. Contohnya nih, contohnya ya. Kamu tahu air? Tahu ya pasti ya. Air itu kalau airnya bening, apakah tercampur dengan sesuatu? Enggak. Tapi kalau airnya seperti ini, tercampur. Karena dia tercampur apa? Sirup. Jadi kalau zat tunggal itu artinya air ya air doang gitu loh. Tapi kalau air dan sirup kan sudah enggak zat tunggal lagi, artinya dia ada zat yang lain yang ada di dalam situ. Itu ya. Tahu ya. Contoh lagi nih oralit. Kamu tahu oralit ya? Oralit itu adalah bukan zat tunggal. Kenapa? Di dalam oralit itu terdapat satu air, yang kedua adalah garam, yang ketiga adalah gula. Itu ya. Cara kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan zat tunggal apa enggak, habis ini silahkan dikerjakan ya, zat tunggal atau tidak. Oke, tapi secara umum seperti itu. Jadi zat tunggal itu ya udah satu itu doang gitu ya, nggak dicampur-campur lagi. Oke, kemudian apa sifat zat tunggal? Sifat zat tunggal itu apa? Zat tunggal ya sifatnya nggak ada yang campur, dah itu doang sih. Jadi nggak ada sifat-sifatnya. Itu kan kalau sifat itu zat cair, zat padat itu punya sifat-sifat, tapi zat tunggal itu ya tergantung bedanya. Misalnya zat tunggal air, ya sifatnya air apa gitu ya. Kemudian zat tunggal kapur ya sifatnya kapur apa. Jadi nggak bisa sifat zat tunggal punya itu, nggak ada. Yang ada adalah sifat zat tunggal adalah ya hanya terdiri dari satu zat aja. Itu ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita buat iklan makanan berarti masuk ke komersial ya Pak ya. Intinya gini. Komersial itu apa ya membahasakannya? Oh, komersial itu digunakan untuk mencari keuntungan, ya, digunakan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau kamu misalnya membuat iklan belilah ayam goreng ya kan, ya berarti itu mencari keuntungan nggak? Kalau iya, ya itu komersial. Kalau enggak ya bukan komersial. Simpelnya kayak gitu, ya kan? Selanjutnya adalah berdasarkan apa iklan masyarakat? Ini pertanyaan bagus nih. Berdasarkan iklan masyarakat itu dibuat berdasarkan hal yang perlu diberitahukan. Contoh nih, ada iklan layanan masyarakat itu janganlah membuang sampah sembarangan. Itu perlu dibuat iklan layanan masyarakat. Apakah itu mencari keuntungan? Enggak, karena itu memberitahu masyarakat apa yang harus mereka lakukan. Nah itu adalah iklan masyarakat ya. Selanjutnya, Pak, kalau makanan kan pasti di belakang kemasan pasti ada penjelasan. Kalau nggak ada penjelasannya berarti palsu ya Pak.
Ya belum tentu juga. Kamu tahu makanan yang dijual di kantin itu di bungkusnya nggak ada, misalnya ada yang jual cireng gitu ya, di belakangnya nggak ada keterangan cireng terbuat dan nggak ada, tapi tetap itu makanan. Itu makanan itu biasanya digunakan jika bungkusnya itu atau makanannya itu dibuat oleh pabrik, ya kan, bukan makanan rumahan gitu, ya kan. Kalau makanan dari pabrik itu kadang dicurigai apakah makanan ini mengandung zat-zat yang benar, karena mereka kan harus mendaftarkan ke BPOM, ya kan. BPOM itu apa? Cari di Google ya. Nah, dari itu mereka harus mencantumkan, misalnya Sprite tuh ya, Sprite itu air putih tapi kok pas diminum ada rasanya. Nah, mereka mencantumkan apa sih yang ada dalam air itu. Itu jelas ya. Selanjutnya, Pak, jadi kalau es buah jadi zat tunggal ya Pak ya? Es buah kok zat tunggal? Es buah tuh di dalamnya ada buah, ada es batu, ada air. Ya kira-kira zat tunggal nggak? Kamu cek sendiri aja ya. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir yang tidak berhubungan dengan itu. Bosan nggak Pak? Kalau Pak Teo sih, mungkin kalau Pak Teo nggak terlalu bosen ya, karena memang Pak Teo termasuk anak rumahan. Jadi zaman dulu sampai sekarang ya Pak Teo jarang keluar-keluar gitu. Keluar cuma ada perlu. Sekarang ya bosen apa enggak? Ya sesekali lah bosen. Tapi Pak Teo lebih seringnya karena Pak Teo kan juga bekerja tuh, membuatkan materi buat kalian. Jadi ya mungkin lebih ke jenuh kali ya. Jadi isinya cuma kerja kerja kerja. Jangan bu pikir Pak Teo di sini cuma mainan ML doang ya kan, Mobile Legend doang, kagak. Pak Teo juga ngerjain seperti ini nih, bikin video buat kalian, materi-materi dan sebagainya. Jadi nah itulah, cuma Pak Teo punya tips nih buat kalian, apa namanya, kalau misalnya menghadapi kebosanan ya. Ini tipsnya. Hanya malam dapat menemukan segala rasa yang tak terungkap. Berisik boy. Nah itu sekian dari Pak Teo question and answer kali ini. Kalau misalnya ada question and answer lagi, silahkan mau bertanya apa. Yang pasti yang diutamakan adalah tentang pelajaran. Tapi kalau bukan pelajaran, pasti kalau ada waktu akan Pak Teo jawab. Kayak gini ya, bosan nggak Pak? Pasti Pak Teo jawab. Oke, bye.